Oke guys, hari ini gua bakal jalan-jalan santai aja ya, keliling Jakarta. Gua niatnya mau ke Cempaka Mas. Gua udah nyetel banget nih pakai jaket grip segala macam kalau kalian lihat di kamera kayak gitu. Ya, gue niatnya mau ke Cempaka Mas, mau ya ada keperluan dikit dan gue mau bawa beat gua. Ya seperti yang kalian lihat nih beat gua. Ya agak lumayan kotor dikit lah. Padahal kemarin itu habis gua cuci dan patah lagi. PR banget. Soalnya gue mau buat proyekan modifikasi beat gua ini. Nih, kemarin juga udah gua tempelin stripping tapi udah gue lepas dan gue lagi beli lagi. Kemudian ini juga belum kelar lah, pokoknya masih banyak banget PR-nya. Dan untuk part-part modifikasinya sih lagi pada OTW ya, cuman belum semua, baru ada beberapa. Dan ya seperti yang kalian lihat lah, ini adalah motor yang nemenin gua dari tahun 2012 akhir ya. Kondisinya udah cukup lumayan memprihatinkan sih sebenarnya, apalagi di dalam CVT ini nih cuy. Ini udah parah banget, udah pada lecet-lecet. Padahal ini dulu udah gue repaint ya, kemudian pelek juga udah gue repaint. Ini udah lecet-lecet banget lah intinya. Dan untuk sekarang nih motor nemenin gua ya, ini baru karena gua pernah kecelakaan di Jakarta. Ini baru tuh, masih banyak banget PR-nya kalau misalkan gue mau proyekan motor ini. Ini kenapa gue copot, karena kemarin gue mau ngebersihin di bagian mesinnya ini. Kayaknya yang bakalan dateng duluan sih joknya ya, karena nih bagian sini nih patah cuy, dan ini emang udah tipis banget, udah nggak layak ya. Kayak ginilah kondisi motor gua yang buat ngevlog. Kemudian akinya juga mati cuy, jadi gua harus pakai ini engkolan. Ya udahlah, kita jalan. Dan welcome back to my channel lagi ya, Romeo Motovlog. Ya hari ini udah sekitar jam 4:30 tadi sih. Udah sekitar 4:30. Kemudian gua ada kepentingan sedikit ya di area Cempaka Mas. Ya udahlah, gua sekalian ngevlog aja kali ya cuy ya. Kayak gini lah kondisi komplek gua, dan gua spill sedikit tentang kondisi motor gua ya, karena emang kayaknya bakalan gua jadiin proyekan. Yang part-part yang baru gua order sih cuman beberapa ya, nggak semuanya, karena emang terbatas biaya dan mau lebaran juga. Kemungkinan proyekan lanjutnya habis lebaran kali ya, kita lanjut modif motor ini deh sedikit-sedikit, nggak apa-apa, karena dulu tuh udah pernah gua modif ya motor ini sebenarnya tuh pas zaman-zaman baru-baru tuh tahun 2010 apa nih, tahun 2012, tahun 2012 gua udah modif. Jadi motor ini udah mengalami beberapa fase modifikasi, yang dari ban kecil ring 17, terusan touring, model touring dulu yang tinggi-tinggi juga udah pernah gua alami. Jadi mungkin ini modifan yang paling bagus lah ya menurut gua pribadi. Konsep yang sekarang yaitu bannya udah gede-gede. Kemudian sekarang sih gua modif motor ini niatnya mau buat enak di bawah aja cuy. Kalau dulu tuh gua mentingin penampilan ya, kayak misalkan zaman dulu kan kalian tahu sendiri lah, tahun-tahun itu Matic juga pakai ban-ban yang kecil segala macem. Dan ya ternyata konsep modifikasi makin kesini makin berkembang. Jadi kita tunggu aja ya bakalan kayak apa. Cuman sih beberapa part udah gua taruh di keranjang toko oren ya. Yang udah datang itu kayak perintilan-perintilan yang murah-murah sebenarnya, kayak baut-baut ini nih,
Kalau kalian lihat nih, ini kan udah kusem-kusem nih. Ini gue ganti yang gold kayak bot-bot yang biasa kayak gini, bot standar Honda. Gue nggak pakai Pro Ball karena emang nggak ada duitnya. Masih buat yang lain, soalnya gue abis proyekan ini gue juga mau proyekan CBR ya, biar lebih mantep lagi. Jadi bakalan banyak banget konten-konten gue yang seru dan semoga menginspirasi. Jadi ikuti gue terus cuy. Di video kali ini mungkin gue bakal ngebahas sedikit ya tentang jika kalian punya Beat, mungkin part-part apa yang harusnya diganti agar motor kalian walaupun dengan biaya yang nggak terlalu gede, biaya yang terbatas, bisa dibilang dana pelajar ya, tapi motor kalian itu udah kelihatan menarik. Nah ini bakalan gue bahas karena gue kemarin udah sempet masukin barang-barang inceran gua ya di toko online. Jadi gue tahu guys berapa habisnya ya. Dan ternyata nggak terlalu mahal. Beda halnya kayak misalkan kalian modif motor yang sport fairing atau kayak XSR, itu jatuhnya gede banget dan nggak terlalu kelihatan ya. Bisa kalian lihat sendiri motor XSR itu total udah hampir 25 sampai 30 juta ya. Dan ya nggak ada yang kelihatan kecuali di bagian pengeremannya itu karena warnanya merah aja, tapi bagian lain padahal lebih mahal itu nggak kelihatan cuy. Cuman kalian dengan budget yang seminim mungkin tapi bisa mendapatkan hasil yang luar biasa kalau kalian main Matic cuy. Tapi ya ada emang part-part modifikasi Matic yang hedon juga banyak ya. Cuman ya karena motor gua emang Beat, jadi buat keperluan enak aja sebenarnya modifikasi Beat ini. Jadi nggak terlalu gua masang part-part yang hedon atau menambahkan part-part yang wadidaw kayak Brembo Ohlen kayaknya gua nggak juga. Jadi dengan biaya seminim mungkin tapi gua bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Gue pengennya sih seperti itu ya. Mungkin ini konsepnya bakalan gue ceritain ke kalian, dan ya mungkin banyak juga Beat Karbu yang modifikasinya pemikirannya sama kayak gua. Jadi ya kalau misalkan ada yang kurang-kurang atau menurut kalian kurang oke, ya bisa kalian komen aja di kolom komentar yang udah tersedia ya cuy ya. Siapa tahu bisa jadi referensi gue. Selagi harganya masih bisa dan terjangkau, masuk akal, ya bakalan gue gas sih. Oke cuy, kalau ngomongin konsep modifikasi mungkin sih ala Romeo Motovlog ya tentang Beat Karbu ini. Kalau misalkan kalian lagi bingung nih mau cari motor murah apa, ya kalian bisa beli aja motor Beat Karbu. Karena ya jujur aja ya, gue dari tahun 2012 sampai sekarang udah bisa kalian hitung sendiri lah ya. Sampai sekarang mesin oke, aman. Kemudian kayak shock breaker depan pun gue nggak pernah pakai nggak pernah ganti seal atau segala macam, aman. Paling shock belakang gue udah pernah ganti 2 kali ya. Kemudian kayak aki-aki wajar lah, tapi bagian pemesinan itu aman banget, aman sih. Kecuali ya CVT mungkin emang motor Matic ya, jadi agak boros di CVT-nya. Harganya juga terjangkau cuy. Sekarang kayaknya pasaran kalau barangnya nggak terlalu istimewa ya murah lah, sekitar 5-10 juta itu udah dapet oke punya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalkan kalian berat beli Aerox atau ya Vario, PCX, ya ada opsi lain di Matic yang enak juga buat harian di Jakarta. Karena motor ini tergolong motor kecil ya. Kalau misalkan badan gede kayak gua pakai motor ini tuh jelek banget sebenarnya. Cuma ya nggak apa-apa ya, makanya kan konsep sekarang bakalan gua agak gendutin di bagian bannya cuy. Kalau dulu itu bannya gue pakai yang kecil-kecil, ring 17 juga kecil, ring 14 juga gue pernah pakai punyanya Mio ya, ban depan semua, tapi gue pasang di depan belakang motor ini jadi kelihatan kecil banget. Nih gue bener-bener kayaknya sih bakalan hujan ya. Gue nggak bawa jas hujan sih cuy. Ya jadi modifikasi yang bakal gua terapin di motor ini tuh yang pertama ya, kita dari penampilan, nggak dari mesin dulu deh. Mungkin mesin gua belum terlalu penting ya karena motor ini juga masih enak, tapi kalau kirian project selanjutnya kali ya. Kalau nggak gua kirian dulu deh buat enak aja main di Jakarta, buat San Mori ya kan ya, siapa tahu lah dengan gua pakai Beat ini bisa naik kayak Mail ya. Kita juga tidak tahu. Untung aja daerah sini agak lumayan sepi cuy, jadi kita bisa
ngerasain performa dari oli cell ya. Kemarin gua habis ganti oli cell dan kata mbak-mbaknya yang jual katanya performanya bakalan lebih enak, tapi ya bener juga sih cuy, daripada gue pakai enduro. Biasanya gue enduro dan ini gue udah pakai cell ya dan lebih enak ternyata, bener. Oke, mungkin gue jelasin ya satu-satu apa aja yang bakal gue ganti di motor Beat gue. Kalau misalkan ada yang kurang kalian bisa tambahin aja. Yang pertama ini gue sebel banget sama tampilan speedometer yang kayak kelihatan udah tua banget ya. Dan ini ternyata zaman sekarang itu udah ada dan harganya kurang lebih sekitar 100 ribuan, dan ini bakalan gue ganti cuy. Kemudian ya lampunya kan ini mati juga, ntar gue bakalan hidupin lagi. Wah ini bahaya banget sih anak-anak kecil kayak gini naik sepeda listrik kayak gitu, karena beberapa hari lalu ya ada juga yang viral di TikTok yang ya kalian bisa lihat sendiri lah, yang ada mbak-mbak nyampe nabrak anak-anak yang main sepeda listrik di jalan raya ya. Dan ya gua nggak tahu deh, no comment. Ya kemudian di bagian ini bakalan gua ganti. Kemudian kalau misalkan memang gua mau ganti lagi nih, di bagian saklar-saklarnya juga kayaknya perlu diganti. Kemudian ini tutup oli masternya, rem depan bakal gue ganti. Kemudian yang paling penting adalah di bagian spion cuy. Gue kan ini pakai spion standar ya, bisa kalian lihat, dan ini pengen buat gue ganti pakai PCX cuy. Dan kalau spion PCX sendiri itu sekitar ya kurang lebih 75.000 satu, dan dua berarti ya sekitar 150 ribuan. Tapi gue pengennya yang ori ya, nggak yang KW di ya paling harganya 35 25. Gue nggak mau, gue pengennya yang ori, karena kalau misalkan yang KW itu kacanya cepet rusak dan gambarnya itu nggak jelas cuy, jadi kayak kabur-kaburan gitu. Ini kan gue pakai ori nih, dan itu masih bagus sampai sekarang. Udah ya berapa tahun lah, bisa kalian hitung dari 2012 ya. Kemudian habis itu ya mungkin di bagian jok, dan jok itu udah gue pesen jauh banget dari Boyolali cuy. Harganya itu sekitar 150.000, dan gue pakai yang model road race. Jadi kayaknya bakalan lebih empuk sih, karena ya jok ini nih busanya udah habis ya. Ya kayak gini lah kalau naik motor di Jakarta, apalagi jam pulang kantor ya cuy ya, pasti ya bakalan macet parah. Ya habis di bagian jok mungkin ke bodinya ya, stripping. Stripping itu bervariasi ya harganya, dari 20 ribuan hingga 100 ribuan. Tapi kemarin gua beli yang harganya 50 ribuan, jadi udah berapa tuh, murah kan. Dan niatnya nanti gue pasang sendiri, karena kalau misalkan pakai jasa orang itu biaya lagi lebih mahal daripada beli strippingnya. Jadi kayaknya bakalan gue pasang sendiri ya, karena emang gampang sih. Soalnya gue nggak pakai dekal ya, tapi yang kayak stripping biasa. Kemudian kalau misalkan kalian motornya udah lama, mau buang stripping original yang aslinya itu bakalan susah banget, karena gue udah ngalamin. Dan motor ini stripping aslinya itu belum bersih gue buang ya, karena ya mungkin gara-gara udah kepanasan bertahun-tahun, jadi keras banget gitu lemnya, susah banget buat dikletek. Jadi perlu usaha yang keras lah. Dan kemudian kita ke bawah ya, bagian kaki-kaki. Di bagian kaki-kaki niatnya gua belakang sih, kalau nggak pakai VND shockbreakernya ya mungkin apa kayak RCB atau apa ya, yang harganya cukup lumayan murah. Kalau nggak apa sih itu namanya ya, VND lagi. Pokoknya ada satu lagi gue lupa namanya, tapi udah ada di keranjang toko oren gua. Jadi tinggal dicek out, itu harganya sekitar 350 sampai 500 ribuan. Ya udah cukup lah buat motor matic yang nggak seberapa kencengnya ini juga. Kemudian di bagian depan, shockbreaker depan pastinya gue pakai VND. Kemarin itu gue cek-cek ya, harganya sekitar 1,3, dan agak lumayan sih, itu belum plus pasang dan segala macamnya. Habis itu niatnya gue ganti velg, dan velg ini yang paling penting cuy. Tapi kayaknya velgnya cukup terakhiran aja ya gue ganti, karena originalnya masih oke punya, dan udah gue repaint juga. Jadi ya masih masuk lah dengan konsep motor gue. Dan niatnya velgnya itu warnanya yang chrome, VND chrome. Harganya sekitar 16 sampai 17-an. Ya kurang lebih habisnya udah berapa tuh, sekitar 5 jutaan ya.
5 jutaan itu belum gua harus nge-repaint lagi body-bodinya, kan body kasarnya apalagi ini udah jelek banget. Karena wajar lah motor dipakai, motor harian bisa dibilang. Dari gua sekolah dulu ya tahun 2012 sampai sekarang motor ini masih ada, ya bisa dibilang motor harian banget lah. Udah gitu gua dulu juga sering pergi-pergi pakai motor ini, jadi apalagi buat catnya ya, buat mesinnya aja udah agak lumayan berkurang performanya sebenarnya. Harusnya udah diturunin kali ya. Olinya juga udah agak rembes-rembes sih sebenarnya, tapi belum ada dana lebih buat ngebongkar. Dan di Jakarta jujur aja ya, gua nggak terlalu tahu bengkel mana yang garap mesin itu bagus. Mungkin bakalan gua lakuin ntar aja kalau misalkan di Jawa, karena ada bengkel langganan. Ya, yang selanjutnya mungkin gak gue spill sekarang ya, maksudnya nggak bakal gue ganti akhir-akhir ini. Itu adalah bagian-bagian yang bakalan gue ganti, yang penting-penting menurut gue. Kalau misalkan yang lainnya kayak di bagian pengereman, ya paling gue pakai RCB lah. Terusan piringan depan paling gue pakai PSM. Ya kalian tahu sendiri lah harga RCB yang Orion aja berapa. Di XSR gue juga pengereman hampir 10 juta. Belum bracket segala macam. Ya mungkin itu next project. Dan terutama nge-repaint ya, karena pengen gua ganti nih warnanya. Mungkin tetap putih, tapi dia putih-putih lembayung gitu cuy. Dan ini body kasarnya juga bakalan gue repaint. Jadi tunggu aja lah project-project gue selanjutnya buat Beat Karbu ini. Dan part-part yang gue beli sih baru yang perintilan-perintilan yang murah lah, di bawah 100 ribuan. Ada jalu-jalu kayak gini, kemudian jalur roda depan, kemudian jok, baut-baut dan segala macamnya. Ntar nextnya bakalan ada lagi, karena ya gua motor 2, yang satu juga wajib dimodif head-on. Dan ini emang bener-bener gua konsepin jadi dana pelajar, jadi gue santai aja main maticnya, nggak terlalu buru-buru pengen langsung. Jadi gua pengen menikmati rasa yang pernah ada pas gua modif motor ini zaman dulu cuy. Zaman dulu kan gue bener-bener nabung dikit-dikit per bulan nyampe bener-bener yang gue pengenin konsepnya. Ya udah cuy, sekian dulu ya, karena ini udah macet. Gua mau ngelanjutin perjalanan juga. Sekian dulu ya video dari gue, semoga kalian suka. Dan kalian yang punya Beat bisa sharing-sharing deh, harus apa lagi yang dimodif dari motor ini. Karena ya standarnya sih gue udah repaint, gue udah apa ya, udah tampilannya udah agak lumayan lah, tapi lebih hedonan yang dulu sih sebenarnya. Cuman kalau yang sekarang ya udahlah. Ya udah cuy, tetap stay tune terus di Romeo Motovlog. Gue mau lepas kamera karena pastinya macet.